Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba jumlahnya fantastis, 214,84 ton yang kemudian berhasil diungkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa kemudian makna kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto? Apakah ini sekaligus menegaskan keseriusan Indonesia untuk memerangi narkoba? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Togar Sianipar, Ketua Dewan Pembina DPP Granat. Selamat malam, Pak Togar. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Malam, Ken. Sehat ya, Bang ya? Lama tidak bertemu. Sehat selalu. Dan juga bergabung bersama kita ada pengamat hukum Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Bang Aristo, sehat juga ya, Bang ya? Sehat, selamat malam, Pak Togar, Bang Habib. Bang Habib, memaknai kehadiran Presiden hadir langsung nih. Ini sepertinya momen bersejarah, langka pula Presiden hadir langsung untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba. Apa pesan yang kira-kira ingin disampaikan oleh Presiden ya, Bang? Ya, pesannya adalah Pak Presiden sangat mengapresiasi kinerja Polri ya di bawah Pak Sigit ini yang luar biasa dalam hal memberantas narkoba. Ini capaian yang benar-benar extraordinary ya. Luar biasa, Mbak. Banyak. Betul. Bayangkan kalau sampai ini sampai terdistribusi ke masyarakat 600 juta. 629 juta masyarakat. Hampir 3 kali dari populasi kita. Nah, Pak Prabowo sangat concern terhadap hal tersebut. Jadi bagaimana kerja keras ya institusi Polri dari Kapolri sampai jajaran yang paling bawah bisa ya, menangkap, mencegah, mengungkap ya nanti sekarang ini menghilangkan pemusnahan alat bukti, barang bukti, nanti para pelakunya akan terus menjalani proses persidangan. Concern sekali Pak Prabowo terhadap masalah ini karena memang kita tahu narkoba ini ancaman terbesar kita sekarang ya. Jangankan kita negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa saja sekarang kewalahan terhadap masalah narkoba ini. Saya baru dapat video dari ponakan saya, dia sekolah di Inggris ya. Udah kayak zombie itu, banyak sekali orang berkeliaran kan mengkonsumsi narkoba yang tadi ada di meja-meja itu. Itu kayak seperti meds ya. Apa itu Pak Togar? Nggak tahu, kayak obat-obat begitu kan, sangat populer dipakai. Nah ini bahaya, apalagi kan kita punya goal Indonesia Emas 2045, sasarannya anak muda. Bagaimana kalau anak muda ini sudah kena narkoba sekali sejak saat ini? Karena itu begitu dapat info ya, seminggu sebelumnya kalau Pak Prabowo ya, berapa soal angka yang luar biasa ini, wah ini Pak Kapolri luar biasa ini ya, kita harus beri semangat institusi Polri, memberi semangat bahwa ini yang harus terus dilanjutkan, kinerja seperti ini harus dilanjutkan ya. Kita berantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Pesannya seperti itu. Oke. Narkoba ini extraordinary crime kalau disampaikan oleh Kapolri pada saat kemarin acara tersebut, Bang Habib. Tapi dari catatan DPR sendiri, selama kurun waktu 1 tahun terakhir, ada berapa banyak sih kasus narkoba di Indonesia? Kalau angka saya nggak ini persis ya, cuma memang itu angka yang sangat besar. Ya, kalau kita mau lihat di lembaga pemasyarakatan itu semuanya itu over capacity. Ketika kami ke sana over capacity sekitar 300%, 400%. Jadi karena 4 kali lipat. Nah itu dia saya mau ngomong 70%-nya narkoba. 70% dari 400% itu narkoba semua. Kita bayangkan ya, ini orang kita sibuk ngurusin orang yang narkoba aja gitu loh. Nah kalau angkanya ya, jadi yang berhasil diproses sampai diantar ke penjara ke lembaga pemasyarakatan itu memenuhi kuota 400% itu ya kan 70%-nya narkoba. Nah ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Tapi kan bisa sampai angka itu karena memang ada penindakan yang tegas. Nah kita harus terus dorong ya ini aparat penegak hukum kita untuk terus meningkatkan kinerjanya seperti saat ini. Oke. Pak Togar, kalau dari Granat sendiri ikut memonitor concern juga mengenai kasus narkoba, angka 214,84 ton mungkin hari ini kita bisa bilang fantastis. Apakah memang prakteknya berada di kisaran angka ini atau justru lebih besar lagi, Pak Togar, yang bisa diungkap sebetulnya? Ya, mohon maaf Pak Habib. Jadi pikiran saya saya terkejut memang itu dengan angka sebesar itu ya, 214 dalam 1 tahun. Kenapa? Karena
kalaupun itu digabung dengan hasil prestasi dari Badan Narkotika Nasional, rasa-rasanya juga belum sampai ke situ angkanya. Oke. Tetapi saya nggak tahu dengan perhitungan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri sehingga bisa ketemu angka sampai 214 ton. Itu sangat besar loh itu. Ya, ya. Sangat besar. Nah, dan boleh dikatakan ini sebagai sebuah kegemilangan, seperti tadi Pak Habib katakan, gemilang, kita berhasil mengungkap. Tapi kalau di sisi lain ini sebuah kegagalan juga. Kenapa bisa begitu Pak Togar? Ya gagal, kita nggak bisa membendung masuknya narkotika ke Indonesia kan? Karena narkotika itu masuk dari luar dan produksi dari dalam yang semakin berkembang. Artinya kita tidak bisa mencegah bagaimana kasus ini produksi narkoba atau masuk narkoba ke Indonesia semakin bertambah-tambah. Jadi kegemilangan tapi sekaligus juga kegagalan. Ini perlu dicatat baik-baik ini. Nah, oleh karena tadi kalau ibaratkan tadi bisa 600 juta, bisa jadi kalau itu memang berlangsung dalam beberapa atau dalam sesaat itu ya. Tetapi kalau itu dikatakan beberapa tahun mungkin ke belakang, maybe bisa jadi itu terjadi begitu. Tetapi kalau itu sekarang gini, pemusnahan barang bukti ada aturannya loh, pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Oke. Yang mengatur? Pasal 90 mengatakan bahwa ada 3 hari waktu untuk bisa memisahkan untuk jadikan sampel apakah ini benar narkotika atau bukan. Kemudian baru diajukan kepada kejaksaan untuk minta penetapan status barang bukti ini. Itu 7 hari di kejaksaan itu. Kemudian setelah itu keluar dari kejaksaan, serahkan penyidik, ada waktu 7 hari kepada penyidik untuk bisa melaksanakan pemusnahan. Ya toh, bisa kalau misalnya masih kurang bisa ditambah satu kali 7 hari lagi. Berarti jumlahnya 24 hari. Ini berapa hari ini yang dimusnahkan ini? Ya, yang dibutuhkan untuk memusnahkan 214 ton itu. Atau katakanlah misalnya kemarin itu katanya hanya 2,1 ton. Ya. Itu masih itu 2,1 atau 214 juta. 214 ton. Yang mana ini? Apakah memang sudah dimusnahkan yang dulu-dulu, kemudian lalu disatukan sekarang lalu dihitung 214 ton, atau yang mana ini? Sebab kemarin ternyata yang dimusnahkan itu hanya 2,1 ton. Itu. Jadi artinya kita masih perlu memperjelas ini. Ya, memperjelas ini. Namun demikian, tadi berkenaan dengan kehadiran Bapak Presiden, bagi saya ini, saya jujur Pak Presiden, saya terima kasih banyak Bapak bisa hadir dalam pemusnahan. Karena baru pertama kali seorang kepala negara, kepala pemerintahan, Pak Presiden Prabowo, hadir langsung memasukkan dalam mesin penghancuran itu, pemusnahan barang bukti itu. Sejarah baru ini. Dan beliau sudah menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus pelototin itu narkoba. Senang sekali saya. Kalau semua elemen bangsa ini mau memberikan perhatian, mau memberikan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Itu pernah diucapkan oleh Bapak SBY juga pada saat beliau menjadi presiden. Itu kalimatnya pendek. Nation in arms. Seluruh elemen bangsa ini harus ngangkat senjata. Senjata itu kode-kode. Bisa senjata dengan senjata yang diproduksi oleh Pindad dengan hukuman mati ya, yang sering jadi kontroversi itu ya. Tapi juga senjata yang paling utama senjata mental dan senjata intelektual. Gitu baik. Bang Aristo, angkanya sudah fantastis, perhatian Presiden sudah luar biasa, bahkan kata Pak Togar ini sejarah nih Presiden hadir langsung. Nah dengan kehadiran Presiden ini, menurut Bang Aristo secara kedudukan hukum juga cukup membuat ketar-ketir kartel-kartel pemain bisnis narkotika ini di luar sana? Kalau pertanyaannya membuat ketar-ketir, ya mungkin ada impact-nya, tapi impact-nya seberapa jauh saya tidak tahu karena harus diukur. Tapi betul tadi kata Pak Togar, ini kan pertama kali ya Presiden itu datang ke pemberantasan barang bukti narkoba, walaupun Pak Togar juga tadi menyoroti metodenya sebenarnya bagaimana sih metode perhitungannya, juga menyoroti kegagalan. Nah ini menarik juga ya, karena ada catatan kaki juga sebenarnya di situ ya. Tadi Pak Togar sudah menyampaikan catatan kakinya tadi tentang metodenya. Kalau catatan kaki saya yang pertama adalah ya ini selebrasi yang baik ya, betul. Dan saya lihat juga rasanya kalau kita komparasi ini respon ya, polisi mau unjuk gigi setelah sebelumnya ya
saya diundang di sini juga membahas Kejaksaan Agung yang ditumpukan uang, kali ini tumpukan narkoba. Artinya nih kompetisi yang positif sehat, antara para penegak hukum. Antara penegak hukum. Nah, tugasnya Bang Habib nanti memastikan kompetisi ini selalu nanti positif seperti ini sehingga bisa dilihat oleh rakyat kebanyakan. Itu yang pertama. Nah, catatan kaki yang kedua berhubungan dengan kegagalan tadi Pak Togar, ya ada masuk akalnya Pak Togar mengatakan, loh kok itu bisa masuk Indonesia sebanyak itu. Nah, catatan kaki itu kan kemudian melihat apakah di balik panggung depan selebrasi ini ada panggung belakang struktural yang sebenarnya harus diperbaiki. Ya, misalnya aparat penegak hukumnya, bagaimana pengawasannya, dan yang terakhir tadi yang dibilang Bang Habib soal prison overcrowding itu, lapas yang terlalu banyak itu. Dan lapas yang terlalu banyak itu, ini kan panggung belakang nih, lapas terlalu banyak itu komparasinya sebenarnya lebih banyak pengguna daripada bandarnya. Nah, ini persoalan lagi, catatan bagaimana kaki kemudian hukum yang terakhir. di Indonesia men-treatment mengenai siapa pengedar dan siapa pengguna. Betul. Karena hubungannya dengan tadi overcapacity Karena overcapacity ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum Bang Habib ada di Komisi 3 itu sudah terjadi dan sudah banyak yang berteriak bahwa ini harus ada perubahan. Nah, di balik panggung depan tadi, ketegasan pemberantasan tadi, ya menyimpan catatan-catatan kaki yang di balik panggung belakang. Tapi di atas semua itu, ya ini sebuah prestasi, Presiden datang, ini sebuah sinyal, tapi kalau pertanyaannya Mbak Ken, apakah membuat bandar takut atau kartel takut? Ya pasti ada impact-nya, tapi apa impact-nya dalam itu saya nggak tahu, karena Pak Prabowo sendiri bilang atau teknologi semakin canggih. Produk hukumnya gitu, silakan Bang Habib. Jadi gini, pemberantasan mengatasi narkoba ini tentu kita tidak bisa mengandalkan satu institusi secara parsial. Polisi ini kan bagian penindakan, bagian dardedor lah. Ya kan, kalau Amerika itu punya konsep Meksiko War on Drugs, ya. Nah, tapi kita juga sudah melakukan studi ke beberapa negara. Saya periode lalu ya kan, ya, soal narkoba ini memang ada tren soal bagaimana mensikapinya. Nah, itu adalah ke arah rehabilitasi. Ya, di banyak negara yang paling berhasil itu Portugal. Diikuti sekarang Amerika Serikat ngikutin Portugal. Kemudian beberapa negara, banyak negara Eropa mengikuti Portugal yang sukses dengan rehabilitasi. Ketika rehabilitasi berhasil, maka demand-nya turun. Ketika demand-nya turun, maka transaksinya pun otomatis mengecil. Kurang lebih gambaran kerjanya itu begitu. Nah, ini yang kita harus bijaksana. Kita apresiasi institusi Polri yang secara parsial mengungkap tadi kan, ada barang bukti, ada sekian kasus, segala macam. Soal akuntabilitas nanti kita lihat bareng-bareng ya kan ya. Tapi dalam konteks mengatasi ini kita perlu diskusi bareng-bareng nih. Apakah kita tetap pada konsep war on drugs yang tendensinya ada dardedor begitu saja, atau ke arah rehabilitasi, Mbak Ken? Nah, rehabilitasi ini menarik. Karena kalau di Portugal itu leading sektornya bukan aparat penegak hukum kalau rehabilitasi ini, kayak Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, ya. Jadi tinggal biaya memang sangat besar di sana itu dari ini, Pak, dari kasino-kasino itu keuntungannya sebagian besar ya, dipakai untuk rehabilitasi ini. Nah, kita mau cari best practices di mana di negara-negara itu, tapi menurut saya ya nggak akan ada habisnya ya kita memberantas narkoba dalam konteks menegakkan hukum ini tanpa kita membenahi sektor rehabilitasi. Selagi demandnya besar, orang yang mau beli banyak dan segala macam, karena kan nggak direhabkan ya, rehabilitasi nggak maksimal, maka keinginan orang untuk mengambil keuntungan ekonomi dari situ pasti besar, sampai bikin kapal selam dan lain sebagainya. Ini yang sekarang sama-sama kita godok. Ini DPR ini akan menggodok undang-undang narkoba nih. Di masa sidang berikutnya. Nah, ini menarik nih, di segmen selanjutnya sudah diawali oleh Bang Habib soal melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia, termasuk upaya rehabilitasi yang harus cukup diperhitungkan. Tapi dibahasnya nanti lebih lengkap di segmen berikutnya ya. Bapak-bapak, usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.